warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Anda berada bersama saya Muhammad Farisi. Ketemu lagi dalam acara Dialog untuk Jambi Senin 27 Juli 2020 dengan tema kita hari ini adalah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dan di studio telah hadir 3 narasumber yang akan menemani kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Brigjen TNI M. Zulkifli, SIP MM dan Rem 042 Garuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Dana? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah hadir. Sumber yang kedua yaitu Bapak Ibnu Sulistiono, SEMAP, beliau adalah Kepala BMKG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan narasumber yang ketiga yaitu Dr. Force Insinyur Bambang Irawan, SP MSc IPU. Beliau adalah Ketua Center of Excellence Biodiversity and Land Use Transformation System. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih juga sudah hadir di studio. Sama-sama. Baik, ini pembicaraan yang masyarakat juga menunggu-nunggu informasi dan edukasi yang akan kita sampaikan. Kita punya pengalaman 2015 yang sangat pahit waktu itu. Memang langit Jambi tidak bisa gelap gulita ya, artinya matahari tidak bisa menerobos saking pekatnya asap pada waktu itu. Nah, dan ini menjadi ancaman bertahun-tahun kalau mendekati musim-musim kemarau seperti ini. Dan untuk di tahun 2020, Pak dan Rem, apa yang sudah diantisipasi, dipersiapkan untuk kebakaran hutan dan lahan, mengantisipasi ini Pak dan Rem? Terima kasih Mas Al-Farisi. Memang kita memiliki pengalaman di tahun 2015 agak parah kita kebakaran hutan. 2016, 17, 18 tidak begitu. 2019 kemarin kita dihadapkan lagi dengan kebakaran hutan yang cukup parah. Kemudian 2020 ini kita coba mengantisipasi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama dalam waktu singkat ya, yang waktu pendek ini seperti apa, kemudian jangka panjangnya seperti apa atau rencana strategisnya. Kita sudah mencoba untuk bersinergi lah dengan Polda, Pak, dengan pemerintah provinsi. Sebenarnya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan Satgas itu adalah Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur sudah menunjuk saya, mendelegasikan kepada saya sebagai ketua harian. Beberapa upaya yang sudah kita laksanakan baik dengan Polda maupun dengan provinsi. Yang pertama kita sudah melaksanakan rapat dengan kementerian, bagaimana kebijakan dari negara. Kemudian rapat di internal kita, kemudian kita juga memanggil dengan pengusaha-pengusaha perkebunan maupun kehutanan. Oke. Itu yang sudah kita laksanakan. Nah, kita sudah membentuk klaster, Pak. Jadi ada klaster-klaster yang perusahaannya dekat di satu area, itu sudah kita jadikan klaster dan ditunjuk salah satu pimpinannya. Ya. Sehingga nanti pada saat terjadi kebakaran, kita harapkan dalam satu klaster itu bekerja sama untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di daerah sekitarnya. Nah, selama ini kita lihat mereka bergeraknya masing-masing. Tapi dengan kita bentuk klaster ini dan sudah diwadahi oleh kabupaten, nah, itu sehingga mereka membentuk satu klaster, ada pemimpinnya, kemudian diorganisir yang baik. Nah, di bawah kan kita juga punya Kodim, punya Polres, Pak ya, punya pemerintah daerah, kabupaten, sehingga mereka bisa bekerja sama, bersinergi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di tahun 2020. Itu upaya yang sudah kita laksanakan. Kegiatan lain kita juga sudah menginventarisir semua perlengkapan. Kita sudah organisir perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Karena mereka memang ada SOP-nya, sehingga mereka harus menyiapkan beberapa perlengkapan yang kita rasakan perlu. Nah, itu upaya-upaya yang sudah kita laksanakan. Selain kita mengecek perlengkapan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Oke, Pak dan Rem, terkait dengan klaster-klaster dan rapat-rapat tadi, itu semua di semua 11 kabupaten kota hadir semuanya. Kemudian dinas-dinas apa aja yang terkait dan kemudian apa saja misalnya pembagian-pembagian tugas dari rapat-rapat itu, Pak? Memang kita kemarin cukup menyayangkan ya, dari 154 yang kita undang, itu yang hadir sekitar 80-an. 154 apa ini, Pak? Perusahaan itu. Oh, perusahaannya. Oke. Sekitar 80 yang hadir, tapi kita lihat juga pada saat itu ya, pada saat yang bersamaan di pemerintahan kabupaten juga ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan mereka, karena mereka juga semua mengantisipasi. Tapi setelah kita kumpulkan itu kita serahkan lagi kepada kabupaten sehingga membentuk klaster-klaster itu. Jadi saya meyakini sekarang klaster ada berapa klaster, Pak? Sekitar 26 klaster yang sudah kita bentuk. Oke. 26 klaster itu semuanya
Cluster ini secara geografis atau yang perusahaan-perusahaan tadi maksudnya, Pak? Dia kita lihat secara geografis. Jadi letaknya kita lihat letaknya yang berdekatan itu yang kita jadiin cluster, satu cluster. Jadi seprovinsi Jambi ada kurang lebih 26 cluster. 26 cluster yang dibentuk. Oke, baik. Pak Danrem, kalau melihat data gitu ya, dari kebakaran-kebakaran yang kemarin, banyak yang di lahan masyarakat atau lahan milik swasta atau perusahaan? Memang di setiap wilayah saya coba memetakan Pak. Kita petakan kalau di sekitar kota Jambi itu ada 3 lah tempat yang memang kita lihat sangat rawan. Yang pertama itu daerah Medak ya, itu batas kita dengan Sumatera Selatan. Itu ada perusahaan, kemudian ada hutan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua daerah Kumpe, itu juga kita petakan. Yang ketiga di daerah Sadu. Jadi masing-masing daerah ini kita lihat memiliki permasalahan yang berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan permasalahannya. Sadu memiliki permasalahan yang berbeda. Kemudian yang lebih kompleks saya lihat permasalahan itu di Kumpe. Ini yang harus kita jadikan. Kita mungkin nanti perlu lah Pak ya masukan dari tim ahli bagaimana menangani ini. Jadi yang kita perlukan itu bagaimana rencana jangka pendek kita. Kemudian rencana jangka panjang itu seperti apa yang kita bilang tahunan lah. Sehingga permasalahan di tahun 2019 itu tidak terulang lagi di tahun 2020. Permasalahan tahun 2019 contohnya di daerah Kumpi, mereka kesulitan akses, kesulitan air. Nah, bagaimana kita melengkapi air dan akses ini? Air itu mungkin sekarang kita sudah coba ya untuk rencana jangka panjangnya itu kita mencoba menormalisasi Sungai Kumpi, karena Sungai Kumpi ini pada saat musim kemarau dia kan kering. Nah, jadi ini yang kita normalisasi sehingga memungkinkan ketersediaan air pada saat nanti musim kemarau. Itu yang coba kita laksanakan. Ini tim kita sudah mulai turun nih. Dari Balai Pengairan, kemudian dari PU, dari BPBD, dari kita sudah turun, kita sudah lihat ini gimana normalisasi sungai Kumpe ini sehingga bisa dialiri air. Itu yang kita laksanakan. Nah, kemudian kita juga kita bukan Superman Pak kalau menurut saya yang bisa bekerja sendiri. Kita perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Kita perlu dukungan. Kalau misalnya instansi pemerintah, kita sudah terorganisir lah. TNI, Polri, itu kan BPBD, kemudian dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Manggala Agni, kehutanan, itu sudah bahu-membahu. Kita juga perlu dukungan dari masyarakat. Sehingga masyarakat, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk dia tidak lagi membakar hutan. Atau kepada perusahaan juga untuk tidak lagi coba-coba membakar hutan pada saat membuka lahan. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya edukasi ini terbentuk di masyarakat, saya harapkan mungkin kita bisa kurangi lah. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada petunjuk yang disampaikan oleh Presiden bahwa 99% lahan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh ulah manusia itu pernyataan beliau lah. Kalau misalnya kita mengacu kepada pernyataan beliau, berarti beliau kan pasti berbicara dengan data dan fakta lah. Dan saya yakin itu yang terjadi. Walaupun sengaja tidak sengaja, kebakaran itu diakibatkan oleh ulah manusia. Baik, nanti saya perdalam lagi tentang membakar dan tidak membakar tadi, dan tentang apakah di lahan swasta atau milik masyarakat. Saya ke BMKG. BMKG kalau di Satgas Penanganan Karhutla posisinya sebagai apa, Pak Ibnu? Perannya? Baik, sebelum terima kasih atas TVRI mengundang kami untuk mengisi kegiatan dialog sore ini. Untuk BMKG secara umum, secara topoksi, kami selaku di bawah pemerintahan dan bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi mengenai meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. Untuk di Jambi ini kami selaku tim analisis di bawah langsung Kepala Pelaksana Harian Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang tugasnya memberikan mengupdate informasi cuaca baik harian, 3 harian, mingguan sampai ke bulanan. Itu yang kami sampaikan. Tiap hari kami update informasi cuaca dan iklimnya, Pak. Oke. Jadi tugasnya adalah memonitor, menganalisis, dan kemudian menyampaikan perakiraan cuaca lah mungkin ya bahasanya. Betul. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang global warming sekarang kayak gini nih, Pak Ibnu, bagaimana sih secara dunia ya ataupun Indonesia dipengaruhi oleh apa saja sebenarnya cuaca yang ada di Indonesia, khususnya di Jambi? Nanti akan terpengaruh dari mana saja gitu kan, arah angin dan lain sebagainya. Ya. Baik.
unsur pengendali cuaca dan iklim salah satunya adalah skala lokal. Itu ada angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung. Mungkin bapak-bapak dulu pernah belajar waktu SD kayak gitu. Iya, benar, Kemudian benar. ada yang lebih tinggi lagi, skala regional atau skala meso. Itu ada angin monsun. Monsun 6 bulanan dari arah utara, dari Asia, kemudian kebalikannya dari arah Tenggara, tadi Tenggara maaf dari Australia, dan dari arah utara dari Asia yang bertiupnya selama 6 bulanan. Namun beberapa tahun ini tidak 6 bulanan, karena 3 bulan, karena 4 bulan, 6 bulan. Inilah variasi iklim di dunia ataupun di Indonesia. Salah satunya itu. Saya naikkan lagi ke arah skala lebih tinggi, yaitu skala global. Di sini ada ENSO, yaitu ada El Nino, yang mengakibatkan potensi curah hujan berkurang atau masa uap air berkurang yang menimbulkan cuaca kemarau atau panas yang lebih panjang. Kemudian ada netral, tengah-tengahnya atau hangat. Kemudian ada La Nina. La Nina itu memberikan informasi atau penambahan konvektif konvergensi di wilayah Indonesia ataupun dunia. Itu secara global. Ada lagi MGO yang mempengaruhi cuaca di Indonesia yang fluktuatif selama 1 sampai 3 bulan. Itu salah satu kondisi iklim di Indonesia yang dipengaruhi oleh 3 skala global, regional, dan skala lokal. Kalau khusus di Jambi, kalau bisa dibahasakan, kalau dulu kan ada musim hujan, musim kemarau, itu aja kan yang kalau ber itu hujan gitu kan, Desember, September gitu kan bahasa orang-orang dulu. Sekarang kayaknya udah berubah juga ya. Baik. Gimana Pak? Kalau sekarang gimana sih kondisinya kalau musim di Indonesia dan di Jambi khususnya? Baik, di Indonesia pada umumnya kami punya namanya non-zoom dan zoom. Non-zoom artinya daerah itu tidak kelihatan sifat musim kemarau dan musim penghujannya. Di rata-rata di Indonesia itu di Jambi hampir semua zoom. Jadi perakiraan yang kelihatan hujan dan kemaraunya. Khusus di wilayah Jambi ini ada 4 bulan yang kurang hujannya, yaitu di bawah 150 mm per bulannya, yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Pokoknya bulan inilah ya. Iya, dan untuk tahun ini agak berbeda. Di tahun 2015, 2019 agak berbeda. Kalau 2015 kemarin ada netral mengarah ke El Nino atau pengurangan masa uap air, panas tambah, berapa harinya nambah. Juga 2019 netral ke arah El Nino. Yang tahun ini dari 10 badan BMKG, bahasa kami BMKG dunia, karena ada BMKG, ada NASA, ya, ada 8 institusi BMKG dunia yang tahun ini mengarah ke netral ke arah La Nina, lemah. Ya, untuk BMKG sendiri masih netral sampai akhir tahun 2020. Yang ini memberikan indikasi di Indonesia masih cukup curah hujan sampai akhir September atau sampai akhir tahun 2020. Khusus di wilayah Jambi ini, tadi saya sampaikan bulan Juni sampai September kurang curah hujannya, yang dikatakan musim kemarau dan musim penghujan perbedaannya ada di bawah 150 mm per bulannya. Khusus di wilayah Jambi, sering kami sampaikan di pertemuan dengan Pak Danrem, kemarin di Sisbel, kemudian di BPD Provinsi, bahwa sampai bulan Juli ini masih indeks kesesuaian kalau bahasa hotspot masih kategori aman untuk bulan Juli. Namun bulan Juli ini kemarin ada 4 titik hotspot yang punya confidence tinggi, lebih dari 4. Itu yang diwaspadai di awal-awal bulan. Dan di bulan ini juga sudah ada 117 hotspot di bawah confidence di bawah 80%. Untuk bulan Agustus perlu kami sampaikan ada waspada karena indeks kesesuaian hotspot di iklim kami itu memperkirakan kondisi moderate. Moderate artinya sedang. Kalau dari Juli itu aman, hijau, yang Agustus itu moderate atau sedang atau bahasa kami kuning. Untuk perlu diwaspadai, khususnya di wilayah-wilayah yang sifat hujannya di bawah normal ataupun curah hujannya rendah, yaitu wilayah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Batanghari. Seperti itu. Baik, saya harus beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang, tolong dijelaskan COA Blast ini apa dulu, kemudian nanti Bapak tanggapi tentang bagaimana proses sejarah lah ya, dari 2015 penanganannya sampai 2020 apa yang harus dilakukan. Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetapi dialog untuk menjawab. Tidak
perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dipersembahkan oleh Di dialog untuk menjawab, kita masuk ke segmen yang kedua. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Saya ke Pak Dr. Bambang Irawan. Pak Irawan, tolong dijelaskan dulu nih, COE Blast ini apa? Kemudian apa saja kajian-kajian yang telah dilakukan dalam hal tentang untuk mengantisipasi karhutlah. Terima kasih Mas Faris. Jadi COE 11 adalah Center of Excellence atau Pusat Unggulan Iptek. Ini adalah Center of Excellence di Universitas Jambi yang kita dirikan. Tujuan utama daripada COE ini adalah untuk mencari, memformulasikan ya solusi atau sinergitas jalan tengah titik temu antara pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan. Selama ini ada kecenderungan misalnya kalau pengelolaan lahan itu adalah berbasis kepada ekonomi, ya mencari keuntungan ekonomi, biasanya fungsi-fungsi ekologi dan fungsi sosial itu akan terabaikan. Ya, growth ekonomi sosial terabaikan, ekologi kurang, termasuk masih terhubungan dengan pembukaan lahan dan lain sebagainya. Nah, kita fokus mencari itu. Jadi kita akan tawarkan kepada pemerintah, kepada dunia usaha, para stakeholder bagaimana mengelola sumber daya lahan berkelanjutan supaya ketiga fungsi ini berjalan secara berimbang seperti itu. Apa yang pengamatan Pak Bambang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun lah terjadi, mungkin skalasinya memang beda-beda ya. Tadi mungkin 2015 karena ada El Nino ya. Sehingga lebih dan beberapa daerah juga tadi Bapak Danrek sampaikan beda nih karakter. Ya, jadi menurut pengamatan kami bahwa memang pemerintah itu memang belum menyusun program jangka panjang pengendalian dan juga pengenalan karhutlah secara baik ya. Tadi Pak Danrek perdanya untuk tidak membuka lahan ya secara bakar itu memang sudah keluar, tapi kan tidak cukup dengan itu. Karena tadi dikatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan itu memang mayoritas secara umum itu disebabkan oleh aktivitas manusia baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau kita clustering yang sengaja tadi misalnya ya adalah karena misalnya ada unsur keterpaksaan.
masyarakat tidak punya sumber daya untuk membuka lahan, padahal dia mau ingin menanam, maka dia menggunakan cara bakar, karena bakar itu paling mudah dan murah. Kemudian ada juga unsur ketidaktahuan, ya, bahwa aturan bahwa membakar lahan itu, membuka lahan dengan bakar itu tidak diperbolehkan. Ada juga yang memang abai. Dia tahu bahwa itu aturan tidak boleh, punya sumber daya, tapi karena ini jalan pintas mencari keuntungan, maka dia membuka lahan secara membakar. Oke, itu untuk yang masyarakat. Ya. Memang tidak punya sumber daya untuk kemudian melakukan itu. Iya, termasuk misalnya saya katakan abai tadi, bisa saja dia misalnya perusahaan atau bisa saja dia adalah misalnya adalah pemilik modal dan lain sebagainya yang membuka lahan. Jadi clustering demikian. Nah, kita seringkali fokus di kebakarannya itu sendiri. Sehingga tadi kalau musim tadi BMKG dia mengatakan bahwa ada musim kering, maka kita bersiap tuh. Tadi Pak Damri sudah menceritakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh dalam jangka pendek bagaimana mengendalikan ini. Tapi menurut saya ini tidak cukup. Kalau kita ingin mencari atau menyelesaikan kerumunan ini secara permanen, maka tadi saya setuju dengan Pak Damri, harus ada program atau kerangka kerja jangka panjang apa yang dilakukan. Nah, poin yang paling penting yang harus kita tekankan adalah kita lihat Pak Bambang. Ya. Ini contoh kebakaran lahan ya. Ya. Yang pernah terjadi. Ya. Jadi jadi harus ada bahwa akar masalahnya tadi apa tadi. Jadi poin yang harus kita dorong adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Pertama ya, jadi masyarakat yang tidak mampu harus difasilitasi, itu kita harus berdayakan secara ekonomi. Kemudian juga tadi penyadar-tahuan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah adanya tadi penegakan hukum. Jadi itu harus kita jalankan secara berimbang. Nah, clustering yang disampaikan oleh Pak Damren tadi menurut saya sudah jalan pintu masuk yang sangat bagus itu. Tahun 2015 akhir saya sudah membuat desain ya program bagaimana kita mengendalikan ini secara komprehensif dengan multi pihak dan lain sebagainya. Salah satu poin yang kita sebut adalah tadi, kalau saya nyebutnya adalah unit pengendalian. Jadi wilayah-wilayah rawan karhutlah itu nanti akan kita clustering, kelompokkan, di situ nanti ada perusahaan, ada desa-desa dan lain sebagainya. Ini menjadi unit manajemen pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan. Seperti itu. Ya. Kebakaran hutan, lahan dan hutan. Kebanyakan kebakarannya ini kan beda nih. Kalau kita bicara lahan, ada perkebunan, ada pertanian dan lain sebagainya. Kebanyakan yang terjadi di Provinsi Jambi kebakaran hutannya, kebakaran hutan di lahan apa? Kalau dari data yang ada itu akan ya kurang lebih lah ya antara yang terbakar di lahan apa nih yang kita sebut dengan APL, lahan dan juga kawasan hutan. Kalau kita data misalnya di tahun 2019 itu ada sekitar 23% itu di lahan masyarakat yang terbakar. Tapi di kawasan hutan juga ada sekitar 23% dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih. Jadi kalau saya sudah dari kita identifikasi, jadi kebakaran itu terjadi hampir di semua tipe lahan dan juga hampir di semua tipe penggunaan lahan. Lahan masyarakat kah, perusahaan kah, kawasan hutan maupun non hutan. Jadi menurut saya itu diskusi itu tidak perlu lagi terlalu kita perdebatkan, kita peruncing. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi jangka panjang tadi. Oke, solusi jangka panjangnya bagaimana? Nanti dijelaskan, kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di jalan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri,
tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Kembali lagi di Dialog untuk Jambi, pemirsa, kita membahas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Saya lanjutkan ke Pak Bambang. Pak Bambang, kan sudah ada Satgas, Pak Bambang, yang sudah dibentuk oleh melalui Perda ya, kalau tidak salah ya. Satgas ini menurut Pak Bambang sudah efektif atau tidak? Atau hanya bertugas menjelang misalnya, atau sudah mulai mendekati musim kemarau baru bergerak, atau bagaimana? Menurut saya kalau Satgas itu untuk penanganan jangka pendek oke ya. Jadi tadi untuk antisipasi dan lain sebagainya disampaikan oleh Pak Danrem tadi. Tapi kalau kita ingin mencari solusi permanen, permanen artinya jadi kita tidak lagi khawatir apakah musim kemarau atau tidak, maka kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Nah, yang kita dorong adalah bahwa kita ingin menjadikan kebakaran, daerah yang rawan kebakaran ini sebagai framework pembangunan sebenarnya. Jadi pembangunan, jadi wilayah-wilayah yang rawan kebakaran, tadi Pak Dandar sudah mengatakan ada sekitar 26 klaster, nanti mungkin bisa berkembang dan sebagainya. Nah, nanti pembangunan itu dilaksanakan di sana. Jadi stakeholder siapapun, dinas instansi pemerintah atau lembaga apapun akan bekerja di wilayah itu. Sehingga nanti terjadi peningkatan apa? Kesejahteraan masyarakat akan meningkat, pemahaman masyarakat akan meningkat, kesadaran masyarakat akan meningkat. Artinya sebentar, apabila di satu klaster, kemudian itu dikelola oleh swasta misalnya, apa yang bisa dilakukan? Kan memang yang bertanggung jawab di area itu swasta, perusahaan. Klaster yang saya yakin Pak Damren juga seperti itu. Jadi klaster itu tidak hanya perusahaan. Jadi biasanya nanti ada perusahaan, kemudian nanti ada masyarakat di dalamnya, desa-desa di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi sinergitas. Jadi tidak hanya sektoral dan juga tidak hanya temporal. Sekarang kita kan lebih banyak kepada sektoral dan temporal. Nah, ini kita tidak. Jadi tadi pembangunan itu, jadi Pak Presiden mengatakan membangun dari pinggir, kita bisa membangun dari desa-desa yang rawan karhutla. Nanti karhutlanya akan terkurangi, kesejahteraan meningkat, kemiskinan berkurang, pendidikan lebih bagus, kesehatan lebih bagus, dan sebagainya. Kan isu-isu pendidikan, kesehatan, kemudian kemiskinan kan isu-isu kita. Nah, kalau kita bisa laksanakan itu, ya pemerintah daerah bisa mengkoordinir semua kegiatan pembangunan itu dari pinggir, dari desa rawan tadi, saya yakin itu tidak instan memang, tidak mungkin setahun selesai, mungkin 3 atau 4 tahun saya pikir kita bisa mengurangi secara signifikan terjadinya kebakaran di Jambi lah khususnya. Baik, Pak Danrem, ini sambil kita lihat barusan tadi ada tayangan-tayangan tentang kebakaran hutan. Pak Danrem, Satgas sudah tadi jangan hanya bergerak misalnya menjelang gitu ya, menjelang musim kemarau baru bergerak. Nah, sebenarnya kontinuitas kerja Satgas ini sebenarnya bagaimana, Pak? Apakah setiap tahun memang ada pergerakan atau memang menjelang untuk musim kemarau saja? Sampai saat ini Satgas yang dibentuk itu kita antisipasi untuk siaga kebakaran hutan. Jadi memang kita disiapkan dari pemerintah untuk menangani pada saat terjadinya kebakaran, itu yang disiapkan. Nah, nanti coba kita sampaikan kepada Pak Gubernur ya, sebagai dan Satgas, kalau misalnya ini bisa permainan kita buat, kemudian nanti clustering yang sudah kita buat itu menjadi satu kesatuan untuk mengedukasi masyarakat. Jadi bisa membantu masyarakat di sekitarnya lah, itu yang kita harapkan. Nah, saat ini memang antisipasi kita terhadap kebakaran hutan, Polda, kemudian provinsi, kemudian Telkom, dari Telkomsel, ini sudah membuat salah satu aplikasi yaitu monitoring dengan asap digital gitu. Asap digitalnya untuk memonitoring kebakaran hutan yang terjadi. Kita direncanakan sekitar 30 titik lah, 38 atau 35 titik, saya lupa.
Tapi yang jelas 8 titik sekarang sudah terbentuk asap digital itu. Belum bisa mengcover semuanya tadi ya Pak? Kita harapkan kalau misalnya sudah 38 titik ini terjadi ya, mungkin agak lebih banyak yang bisa tercover. Karena setiap satu titik kan di cover sekitar 5 kilo ya. Oke, 5 kilo. Kemudian kalau clustering yang kita bikin itu Pak, itu kita memang batasi di lahan 5 kilo dari perusahaan. Jadi kita ambil radius 5 kilo perusahaan, itu yang menjadi atensi mereka untuk membantu ya. Nah, saran dari Pak Bambang tadi cukup menurut saya baik gitu ya. Jadi kita nanti selain hanya untuk kebakaran hutan, jadi klaster yang sudah kita bentuk itu untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya itu. Iya. Itu yang kita harapkan. Oke, Pak Dandrem, berdasarkan data memang yang sumber dari kebakaran hutan dan lahan ini memang membakarnya, mau sengaja maupun tidak sengaja. Betul seperti itu Pak ya? Ya. Dan apa yang kemudian berarti kalau perusahaan kan ada apa namanya? Ada hukuman, ada punishment. Kalau masyarakat juga ada hukum yang mengatur itu. Apakah sosialisasi yang kurang atau bagaimana? Memang banyak faktor ya. Tapi kalau misalnya kita rujuk lagi seperti kata Pak Bambang, itu lebih pada faktor ekonomi mungkin. Pengetahuannya atau memang sengaja membakar dan tahu aturan itu kan. Tapi yang jelas sudah terbentuk mindset di masyarakat bahwa membakar lahan itu merupakan salah satu yang paling ekonomis, kemudian itu menyuburkan tanah. Padahal kan itu kan menurut saya ada salahnya itu. Tanah yang dibakar itu kan pasti nanti ada unsur haranya yang ikut juga hangus gitu. Jadi tapi efek besarnya itu adalah permasalahan asapnya itu kan. Kalau misalnya semua membakar itu kan jadi masalah gitu kan. Apalagi dihadapkan dengan COVID saat ini. COVID ini kan memang yang dihantam adalah masalah bagian pernapasan. Kalau misalnya kebakaran hutan ini dipadukan dengan COVID, nah ini kan akan jadi masalah bersama nantinya. Jadi himbauan saya kepada masyarakat agar ya jangan membakar lagi lah. Kemudian yang pergi ke hutan atau pergi ke, ya mungkin yang kadang-kadang kan mereka tuh diakibatkan oleh rokok ketidaksengajaan, buang putung rokok pada saat musim kering gitu kan. Atau sengaja membakar atau kan. Dibakar itu ya motifnya ya intinya sama lah ya, intinya adalah terbakar itu. Tapi kalau misalnya kita mengacu kepada uraian pernyataan presiden bahwa lahan itu 99% diakibatkan oleh ulah manusia. Nah, ada juga yang menarik, presiden juga mengarahkan di bulan Februari ya, tahun 2020 pada saat pengarahan beliau itu salah satunya adalah harus dicarikan solusi permanen terhadap kebakaran lahan dan hutan ini. Solusi permanen itu menurut saya bukan hanya solusi jangka pendek ini bisa kita laksanakan, tetapi solusi jangka panjang itu kan tidak sendiri. Itu mungkin ada BRG, ada kehutanan, ada pemerintah daerah, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat mungkin. Dan itu belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi belum berjalan maksimal? Kalau misalnya kebijakan ini dilaksanakan, kalau menurut saya harusnya setiap tahun itu bisa kita hindari nih kebakaran sedikit-sedikit ya. Tapi yang terjadi di tahun 2015 kita terbakar, 2019 kita terbakar parah lagi, menunjukkan bahwa di 3 tahun setelah itu ini apa solusi permanen yang dilaksanakan, sehingga perlu dicarikan solusi sama-sama lah. Ini kan ada alat-alat ini, tadi ada tayangan untuk menyemprot, itu punya siapa Pak? Peralatan ini kita sudah cek, itu perusahaan punya. Walaupun ada juga yang masih rusak, kita bisa minta perbaiki. Kemarin ada apel Pak ya? Ya, ada apel yang kita laksanakan. Kita cek ke perusahaan sudah Pak. Jadi dan Pak Babinsa kita dengan Babin Mas dengan Lurah itu sudah datang ke perusahaan. Semua perusahaan di Jambi sudah kita cek. Datanya saya sudah ada, termasuk berapa yang rusak itu sudah kita himbau untuk segera mereka perbaiki. Kemudian kita sendiri juga sudah mulai menginventarisir ya peralatan yang dimiliki oleh TNI, Polri, kemudian dari Manggala, Agni, kemudian dari BPBD. Banyak yang sudah. Kehutanan juga punya. Helikopter ini punya siapa, Pak? Sekarang kita sudah ada 3 helikopter yang sudah disiagakan. 1 yang untuk patroli, Pak, yang 2 untuk waterbombing. Itu sudah ada di punya. Itu dari BNPB. Oh, dari BNPB, pusat Pak ya, bantuan dari pusat. Oke, berarti artinya alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemadaman itu sudah cukup atau sebenarnya masih sangat kurang? Kalau kita mengacu kepada pengalaman di tahun 2019, kita mengatakan bahwa alat yang kita miliki itu pasti kurang. Selain peralatan yang kurang, kita juga perlu akses jalan, kemudian kita juga perlu akses air. Sehingga peralatan, personil, air, kemudian akses jalannya. Jadi 4 ini harus menjadi satu kesatuan kan. Walaupun di balik itu ada instansi lain yang terlibat di situ. Oke, baik. Saya ke Pak Ibnu lagi. Pak Ibnu,
selain kemudian memonitor, memprediksi, menyampaikan, apalagi yang bisa dilakukan BMKG? Apakah ada modifikasi cuaca gitu-gitu? Itu tanggung jawab siapa, Pak? Ya, baik. Untuk BMKG selalu mengupdate informasi cuaca. Tadi saya sampaikan harian sampai ke bulanan. Untuk teknologi modifikasi cuaca itu dari BPPT. Jadi tugas kami BMKG memberikan informasi perakiraan cuaca. Apakah daerah itu layak untuk disemai? Apakah daerah itu layak untuk dibuat TMC? Karena syarat-syarat TMC minimal TMC awan, apa, Pak Ibnu? Mungkin masyarakat belum banyak teknologi tahu. modifikasi cuaca, Pak ya. Oh, Ya. teknologi modifikasi cuaca. Mungkin saat di lokasi itu apakah awannya cukup? Ada awan rendah, awan konvektif. Kalau nggak ada awan konvektif, itu agak kurang berfungsi. Dan juga di wilayah itu apakah tingkat kelembaban udaranya cukup lebih dari 70 atau 80%. Kalau kurang juga kurang efektif. Satu lagi kecepatan angin. Apa kecepatan angin mendukung di situ? Kalau kecepatan anginnya kencang, berarti awannya juga akan terurai. Jadi fungsi TMC tadi cuma untuk merangsang tumbuhnya, mempercepat tumbuhnya awan-awan di lokasi tersebut. Itu aja, Pak. Oke. Kemudian untuk tadi Bapak kan sampaikan hotspot ya. Hotspot ini artinya titik api. Ya. Titik panas. Titik panas. Oke. Apa yang kemudian kan tidak semuanya titik panas itu api ya, Pak? Betul. Atau yang termonitor di layar itu yang api yang bagaimana gitu maksud saya? Jangan-jangan ini ini yang besar, ini yang kecil, ini tidak perlu, ini hanya titik panas karena apa gitu? Gimana, Ya. Pak? Ya, baik, kami kan sudah punya data dari 8 dari satelit Terra, Aqua, NOAA dan SNPP. Satelit itu berputar 22 kali memancarkan data melihat potensi titik-titik panas yang ada di Indonesia. Dan itu tidak tiap saat memonitor. Tadi benar disebutkan Bapak bahwa di sini ada semacam teknologi asap digital. Ya langsung bisa memonitor apakah itu sumbernya dari api beneran atau dari bakaran ranting-ranting ataupun bisa dari tiang besi yang terbakar ataupun asap cerobong perusahaan. Itu bisa termonitor, tapi kalau dari asap digital langsung terlihat bahwa itu dari kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga sudah memetakan, Pak, bagaimana lokasi-lokasi yang ini. Artinya, apakah tadi kan ada 3 disebutkan Pak Danrem, perbatasan dengan Sumatera Selatan, kemudian di Kumpeh ya Pak ya, di Kumpeh dan di Sadu. Nah, 3 daerah ini kan agak berjauhan. Kalau untuk cuaca, apakah memang berbeda-beda atau itu sama? Kalau musim dingin semua, panas semua, atau berbeda-beda 3 daerah itu? Baik, kami sudah punya datanya juga, Pak. Contoh tahun 2019 di Jambi itu ada 610 titik hotspot di Jambi. Dan tiap daerah kami sudah punya datanya. Contoh di Tanjung Jabung Barat berapa, tahun kemarin, Tanjung Jabung Timur berapa, lokasinya pun kami sudah ada datanya. Kami ada lokasi datanya, Pak, lengkap, Pak, untuk di Jambi. Oke, artinya titik hotspot data tadi benar-benar lahan yang kebakarannya luasnya berapa meter, berapa hektar gitu, Pak? Kalau masalah lahan bukan versi kami, Pak. Kami cuma memberikan informasi perakiraan cuaca, potensi hotspot di daerah tersebut, Pak. Potensi, itu, Pak. termasuk potensi hotspotnya? Betul. Oke. Karena di situ ada tingkat kemudahan terjadinya kebakaran, baik di bawah permukaan ataupun di atas permukaan tanah, Pak. Itu, Pak, kami, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang lagi, sebelum nanti ke Pak Danrem lagi. Pak Bambang, ada 3 daerah ya, benar ya? Berarti kalau diklasterkan ada 3 daerah yang kemudian rawan terjadi karhutla di perbatasan Sumsel, Kumpeh, dan di Sadu. Atau ada data lain ya, Pak Bambang? Kalau peta yang kita miliki, Mas, itu jadi ada beberapa wilayah di Jambi ini yang rawan kebakaran ya. Kita memang saya tidak ingat secara spesifik kepada lokasi-lokasi, tapi kalau kita petakan itu adalah di wilayah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, kemudian Muara Jambi, kemudian di Tanjung Tebo. Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat itu yang lahan gambut. Gambut ya, terutama Oke. yang gambut. Kemudian nanti di Tebo ya, Tebo di sekitar Taman Nasional Bukit 30, di bawah itu juga rawan kebakaran. Kemudian juga nanti beberapa titik di Sarolangun. Seperti Oke, sebentar. Yang di Tebo tadi di Taman Nasional. Nah, di sekitar itu. Jadi ada wilayah di bagian utara yang bisa kita lihat itu adalah beberapa titik yang menjadi Itu lahan milik siapa, Pak? itu sebagian adalah lahan milik masyarakat dan juga ada beberapa lahan kawasan hutan kemudian dibuka atau dikuasai oleh masyarakat. Oke.
Kemudian di Tebo, terus di mana lagi Pak? Di Sarolangun, di beberapa titik di Sarolangun juga demikian. Jadi kalau kita petakan sebenarnya banyak ya, apalagi kalau kita pelajari data dari tahun 2001 sampai 2015 yang kita miliki seperti itu. Oke, nah karakteristiknya beda-beda. Karakteristik penyebab kebakarannya sama karena dibakar. Kurang lebih ya. Kalau untuk penanganannya? Penanganannya akan beda nanti karena nanti untuk kebakaran yang di gambut ya itu kan beda tuh. Kalau gambut itu kebakarannya kan dua. Jadi kebakaran permukaan dan kebakaran di bawah permukaan. Oleh karena itu di gambut tadi begitu dia terbakar maka pemadamannya menjadi sangat sulit. Tidak hanya karena tadi aksesnya sulit, air susah, kemudian fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya. Juga fisik memadamkan api itu juga ada mudah. Karena apinya itu berada di bagian bawah. Ya. Kadang-kadang dia tidak ada lidah apinya, tapi di bawah itu berapa kebakaran. kedalaman sampai? Itu bervariasi. Jadi kemarin kita diskusi ada seminar dengan Bu Lailan dari IPB, dia mengatakan sekitar 80 sampai 1 meter. Ada sebagian di bawah permukaan tanah. Yang masih ada bara api. Bara api. Ya kalau di tanah mineral dia rata-rata di atas permukaan. Sehingga nanti kalau dia di bawah permukaan itu nanti kecuali dia tadi membakar itu juga nanti asapnya menjadi lebih banyak. Kemudian emisi karbonnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kenapa seringkali orang fokus di lahan-lahan yang bekas kalau yang kebakaran ini berarti ini lahan mineral atau apa? Kita tidak bisa justifikasi dari harus kita lihat dulu. Biasanya ini kalau banyak seperti itu biasanya dia mineral. Kalau dia tanah gambut bisa nanti asapnya banyak. Oh, asapnya yang lebih pekat gitu ya. Oke. Baik. Ke Pak Danrem lagi, Pak Danrem. Teman-teman di lapangan di yang barisan paling depan lah istilahnya. Itu ada siapa saja, kemudian alat yang dibawa apa, kemudian tugasnya bagaimana? Apakah memang kontrol setiap hari atau sebulan sekali, seminggu sekali keliling, atau hanya mungkin sudah ada asap digital tinggal mantau aja kalau ada titik baru jalan gitu, atau gimana Pak Danrem? Yang pertama saya data dulu Pak. Datanya yang desa kita yang rawan itu sekitar 258 yang sudah kita petakan ya. 258 desa itu pengalaman kita di tahun 2015 dan di tahun 2019. Jadi 258 desa yang rawan kebakaran. Kalau secara kabupaten kita tadi di kabupaten mana Bang? 200 itu desa, itu seluruhnya. Ya. Kemudian kalau kabupaten kita memetakan lagi menjadi tiga yang rawan. Jadi mulai Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muara Jambi. Nah, mungkin ada juga sebagian di Batanghari ya. Tapi tiga terawan itu ya Tanjabar, Tanjabtim, dan Muara Jambi karena mereka memiliki lahan-lahan gambut yang cukup besar ya, cukup luas. Ini permasalahannya. Kalau di lahan-lahan mineral biasanya kalau atasnya sudah kebakar, bawahnya kan sudah tidak ada bakaran. Seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, kalau lahan gambut atasnya kebakar nanti lanjut ke bawahnya dia. Ini yang harus jadi pemikiran Pak. Nah, kemudian untuk pasukan-pasukan kita yang sudah ada saat ini, kita kan Babinsa kita udah main. Sudah ada Manggalakni, ada Babinsa, Babinsa Tipmas, Lurah, kemudian kita juga masyarakat peduli api itu. MP itu juga sudah MPA, sudah kita masukkan ke mereka sudah melaksanakan sosialisasi. Tapi dalam waktu dekat ini, kita mungkin di awal bulan Agustus, kita sedang minta persetujuan dari Pak Gubernur, segera kita akan masukkan pasukan terutama ke 3 lokasi lah yang kita anggap sangat rawan itu. Tadi yang saya sebutkan tadi di sekitar daerah perbatasan, Jambi Sumsel, kemudian daerah Gumpe dan daerah Sadu. Itu mungkin segera kita masukkan pasukan untuk melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan patroli. Oke, pasukan apa nih maksudnya? Langsung gabungan nanti, TNI, Polri dengan BPBD, kemudian Manggalakni. Manggalakni pun kita sudah koordinasikan kemarin, kita sudah rapatkan untuk ditarik yang daerah-daerah yang kurang rawan. Contoh misalnya yang di Tebo ataupun yang di Muara Bungo, kemudian di Sarolangun, Merangin itu mungkin kita tinggal saja di sana sebagian, tapi sebagian besar nanti akan kita tarik ke daerah yang kita anggap sangat rawan itu. Itu kemarin konsep operasi yang kita bikin. Nah, kemudian ke depan kita memerlukan rencana-rencana strategis yang harus bersinergi nih Pak. Ini tidak bisa diputuskan oleh dua instansi ya. Mungkin ada Badan Restorasi Gambut, kemudian Kehutanan, kemudian dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pusat ya. Mungkin saling bahu-bahu di setiap permasalahan ini bagaimana solusi permanennya. Kan perintah presiden kan ada solusi permanen. Kalau solusi permanen, kalau yang saya sebutkan tadi itu ada solusi-solusi taktisnya lah. Yang jangka pendek itu hanya itu yang bisa kita buat. Nah, ke depan ini yang jangka panjang, yang pertama itu melengkapi perlengkapan anak-anak ini.
Sehingga yang masuk ke lapangan itu mereka percaya diri untuk mengatasi kebakaran ini kan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana solusi permanen di tiap-tiap tempat. Contoh misalnya di Kumpe misalnya, normalisasi kali itu, sungai itu yang kita buat. Kemudian kalau yang di perbatasan kita lihat apa yang terjadi di sana, masyarakatnya apa saja yang ada di sekitar perbatasan itu. Masih ada pembalakan liar dan lain sebagainya. Apakah itu mereka berpotensi untuk membakar kan? Kemudian yang di Sadu kita lihat juga bagaimana hutan-hutan Taman Nasional ya berbak itu sedikit-sedikit kan terbakar itu. Bagaimana kita solusi permanennya menghadapi permasalahan ini. Sehingga nanti perlu kita duduk satu meja untuk misalnya yang sekarang ini kan tinggal sebulan nih Pak. Mungkin kita perkirakan Agustus ya. Agustus September itu musim kemarau, ini kita hanya bisa kita laksanakan dengan solusi taktisnya, tetapi yang ke depan ini kita duduk sama-sama nih Pak, bagaimana mengurai permasalahan ini sesuai dengan instruksi Presiden. Carikan solusi permanennya seperti apa? Ya. Ini yang perlu kita isinya harus disamakan dulu. Pak Danrem, misalnya nih kan hutan atau arealnya itu kan luas sekali gitu ya. Kemudian ada titik yang di tengah misalnya. Lantas bagaimana menjangkaunya? Alatnya apa yang dipakai gitu? Naik motor kah? Naik mobil kah? Kemudian selangnya ngambil airnya di mana itu bagaimana? Kalau misalnya pada saat seperti ini, kita kan udah siapin waterbombing yang dari heli itu. Tadi kita sudah ada titik di Tebo, kita sudah lihat melaksanakan pakai waterbombing kan, kalau memang sulit untuk dijangkau. Tapi saya yakini anak-anak ini kan sudah bertahun-tahun menghadapi itu. Jadi mereka akan artinya sudah ada jalan. Sudah, mereka mungkin bisa gunakan kendaraan sepeda motor, bisa gunakan speed, gunakan perahu dan lain sebagainya, itu mereka sudah lihat, mereka kan sudah hafal di daerah itu. Nah, memang yang ke depan yang perlu kita cari solusi permanen di tiap-tiap titik itu. Sehingga nanti menjadi satu kesatuan lah dalam penanganannya itu. Oke, satu lagi sebelum ke Pak Bambang. Duitnya cukup nggak Pak? Dari mana? Kalau uang ini kan anggarannya APBD atau dari APBN atau bagaimana? Saya mungkin hanya menyampaikan ide ya, idenya solusi permanen seperti apa, nanti kita panggil-panggil pakar semua. Kemudian nanti bagaimana memecahkan itu kan kita kan tidak sendiri, kan ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat kan. Kalau misalnya sudah ada instruksi Presiden untuk mencarikan solusi permanen, ya kita sampaikan saja, ide kita seperti ini. Nah, budgetnya seperti tolong ini. Dibantu mungkin anggarannya. Tidak setahun jadi kan. Tapi adalah yang kita buat dihadapkan dengan per tahun itu nanti seperti apa tindakannya. Yang ada saat ini pakai APBD? Kita gabung lah kayaknya Pak, ada juga dari BNPB, ada dari kehutanan kan. Kemudian ada dari pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah. Baik, kita harus sudah dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog untuk Jambi. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mencuci tangan dipersembahkan oleh Kita masuk ke segmen yang terakhir pemirsa di Dialog Untukmu Jambi, dan tak terasa gitu waktunya kurang sebenarnya untuk membahas ini. Tapi apa closing statementnya terakhir dari Pak Bambang? Apa pesan-pesan ingin Pak Bambang sampaikan ke masyarakat? Yang pertama adalah kita harus merubah pendekatan dalam kita memandang kebakaran hutan dan lahan. Ya, jadi harus dirubah bahwa kebakaran itu adalah bukan sebagai sebab semata, tapi disebabkan oleh yang lain. Dari sebab itulah kemudian kita cari solusi permanennya. Nah, poin yang harus kita dorong yang kita tawarkan adalah tadi empowerment, pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan masyarakat, dan penegakan hukum. 3 poin itu penting. Kemudian adalah tadi membangun sinergitas koordinasi antar pihak. Jadi tidak boleh bekerja sektoral dan temporal, harus continue dan multi stakeholder. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Ibnu, apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat? Ya, baik. Untuk ke masyarakat bahwa ini belum memasuki puncak musim kemarau.
Belum ya? Belum memasuki puncak musim kemarau. Perlu diperhatikan pada bulan Agustus itu adalah puncak-puncaknya musim kemarau. Sehingga waspada untuk hal tersebut. Kemudian kedua, lebih sering mengupdate informasi cuaca dari BMKG terdekat dan pola penghematan air Ada di website wilayah. Pak? Websitenya? Kenapa Pak? Websitenya? Ambil di Play Store. Play Store bisa langsung klik info BMKG. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Terakhir Pak Danrem, pesan kepada masyarakat. Yang pertama, saya berterima kasih bisa bertugas di Jambi, Pak. Saya lihat semua berkomitmen untuk mencegah kebakaran hutan ini. Saya juga berterima kasih kepada perusahaan yang sudah mencoba untuk menyiapkan perlengkapan. Kemudian koordinasi juga menurut saya luar biasa bagus di Jambi ini dengan Polda, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu sangat mendukung. BPBD, Kemenkutan dan lain sebagainya. Nah, yang perlu adalah yang pertama ini rencana taktis kita ke depan ini kan waktu kita tinggal 1 bulan. 1 bulan nggak nyampe lah untuk menyiapkan. Jadi kita sudah siapkan pasukan, masuk pasukan, nyiapin perlengkapan dan lain sebagainya. Ini adalah rencana-rencana yang jangka pendek, yang hanya dilaksanakan di tahun ini. Saya menyarankan untuk perlu duduk bersama untuk mencari solusi atau strategi yang lebih strategis lagi ke depan. Bagaimana solusi permanen itu mencarikan solusi permanen ya untuk mencegah kebakaran lahan di provinsi. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak, harus semuanya terlibat. Ya, baru kita bicarakan, jadi masing-masing memberikan pandangan, memberikan masukan, termasuk dari pakar yang kita perlukan. Bagaimana di tiap-tiap daerah ini bisa kita cegah kebakaran di tahun-tahun yang akan datang. Pengalaman tahun 2015 yang sangat parah, kemudian 2019 yang parah juga, kemudian 2016, 17, 18 yang tidak parah. Ini bukan karena ulahnya atau ada tindakan-tindakan kita, tetapi memang alam bersahabat. Nah, yang kita harapkan adalah setelah 2019 ke depan adalah solusi permanen yang bisa diterapkan bersama-sama. Itu bukan domainnya satu pihak, tapi bagaimana semua stakeholder itu terlibat ya. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Pak Danrem, terima kasih Pak Ibnu, dan terima kasih Pak Bambang. Demikian tadi dialog kita mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri dialog pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.